Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba untuk sharing dari tema besar yaitu inner game yang dibawakan oleh Coach Sony Abikim. Suatu tema yang besar yang mengenai bagaimana mengelola ruang batin. Nah, tema hari ini yang akan saya coba sampaikan yaitu bagaimana untuk rahasia berhenti khawatir atau how to stop worrying and start living. Kenapa tema ini yang saya angkat? Karena memang kesehatan mental hari ini menjadi suatu hal yang sudah umum gitu ya. Sudah banyak sekali orang yang curhat di sosial media, merasa khawatir ini dan itu. Jadi ini satu hal atau suatu tema yang perlu kita bahas gitu ya. Nah, sebelum ke situ mungkin pertanyaan pertama adalah apa sih kekhawatiran itu? Jadi ternyata kalau dalam bahasa Arab ini dinamakan al-khauf. Jadi bisa dikatakan ketakutan, kekhawatiran, atau kecemasan. Ya, setiap orang pasti merasakan lah ya, adanya ketakutan, takut ketinggian mungkin, takut gelap, ataupun takut binatang buas. Jadi sebenarnya wajar ya, ketakutan itu merupakan suatu sistem pertahanan supaya kalau ada bahaya yang datang, itu kita mempunyai sistem pertahanan untuk melewatkan segala pemikiran sehingga bisa bereaksi lebih cepat. Begitu pula dengan kekhawatiran. Ketika ada suatu mara bahaya di depan yang datang, dengan adanya kekhawatiran kita menjadi aware gitu. Kita menjadi tahu bahwa harus berbuat sesuatu. Nah, tapi yang jadi masalah ketika ketakutan, kekhawatiran atau kecemasan ini menjadi berlebihan sehingga mengganggu hidup kita, bahkan membuat kita tidak produktif. Nah, ini yang perlu kita hindari. Saya sendiri pun masih belajar untuk sharing, tapi rasanya dengan kita ngobrol, sharing, ini jadi sama-sama belajar yang baik sekali bagi kita bersama. Nah, setelah itu kita perlu tahu nih, jangan sampai ketakutan ini terus ada sampai kita meninggal. Nah, ini ada satu buku yang cukup bagus yang ditulis oleh Bronnie Ware. Dia itu merupakan suster ya, yang suster yang menemani orang-orang yang sudah hampir meninggal gitu, yang sudah harapan hidupnya mungkin tidak banyak, yang sudah divonis akan meninggal dalam beberapa bulan. Dan ketika dia ngobrol dengan banyak pasien, itu ada 5 hal yang disesali. Mungkin tidak dibahas semua, untuk tema kali ini yang paling relate itu yang paling bawah, yaitu I wish that I had let myself be happier. Ternyata salah satu penyesalan terbesar ketika orang hendak meninggal yaitu terlalu banyak khawatir dan tidak mencari kebahagiaan atau istilah zaman sekarang itu lupa bahagia gitu ya. Jangan lupa bahagia. Memang karena kebahagiaan itu adanya di hati. Tidak mesti kita mendapatkan nikmat dulu baru bahagia, tetapi kita bahagia dulu baru kita bisa menikmati segala sesuatu. Jadi kuncinya adalah mengelola ruang batin ini supaya kita bisa bahagia. Jangan sampai kita menyesal gitu di akhir hayat nanti ternyata terlalu banyak khawatir kita tidak menikmati hidup ini. Oke, nah ini yang kita bahas. Untuk yang 4 lainnya mungkin kita bahas di sesi lain karena kita fokusnya kepada kekhawatiran. Untuk sumber khawatir sendiri, setelah diteliti ya, terutama oleh Coach Sony Abikim juga, bahwa ada 4 hal yang seringkali menjadi sumber kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Yang pertama adalah ketakutan dalam menghadapi kehidupan. Contohnya sih ya yang paling nyata ya, contohnya itu memang ya kita khawatir untuk masa depan, khawatir bahwa nanti kita seperti apa hidup ke depan ini. Banyak hal yang belum bisa kita capai, banyak keinginan yang belum tercapai. Kita khawatir untuk menjalani hidup. Ini banyak sekali orang-orang yang memang terkena kekhawatiran semacam ini.
Yang kedua adalah, khawatir atau cemas menghadapi perubahan. Karena memang pada dasarnya ketika orang sudah nyaman di suatu titik dan ada berubah menjadi tidak nyaman karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Adanya perubahan, padahal perubahan itu pasti, tapi tidak semua orang bisa beradaptasi dengan baik sehingga menjadikan kekhawatiran ataupun kecemasan. Selanjutnya menghadapi kehilangan misalnya ya, yang paling bisa dirasakan pasti kehilangan orang-orang tersayang, kehilangan orang tua, kehilangan pasangan mungkin, ataupun kehilangan anak-anak. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar memang, sehingga itu menjadi takut, khawatir, atau cemas. Dan yang terakhir mungkin yang paling banyak juga kekhawatiran menghadapi kematian gitu ya. Biasanya kekhawatiran menghadapi kematian ini memang karena masih banyaknya kemelekatan kita terhadap nikmat-nikmat dunia. Kita masih ingin menikmati dunia, atau bisa jadi kita belum siap untuk menghadapi kehidupan berikutnya atau kehidupan akhirat. Atau bisa jadi juga ya kita memang takut menghadapi sakitnya sakaratul maut. Nah, ya, ini memang menjadi salah beberapa sumber yang seringkali orang merasa khawatir, takut, dan cemas. Nah, jadi untuk menghadapi ini sebenarnya bagaimana caranya? Nah, ini yang saya coba belajar juga, masih belajar adalah kita harus tahu ya, memahami takdir seperti apa. Jadi terutama dalam Islam, konteksnya dalam Islam itu ada dua tokoh ya, dua tokoh yaitu Imam Al-Ghazali dan juga khalifah kedua kita yaitu Umar bin Khattab menyampaikan ya. Intinya adalah what yours will find you. Jadi kalau kata Imam Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sedekat dua bibir. Intinya adalah kalau itu sudah milikmu, what yours, it will find you. Itu akan sampai kepadamu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya kalau kita percaya. Yang berikutnya adalah dari Umar bin Khattab, yaitu apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jadi memang percaya iman kepada qada dan qadar ini salah satu kunci untuk kita menghilangkan ketakutan, khawatiran, dan kecemasan. Karena kita tahu gitu bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Jadinya kita tidak akan khawatir. Jadi terutama masalah rezeki, masalah duniawi ya. Memang tetap kita harus melakukan ikhtiar, tawakal. Tapi kalau itu memang bukan rezekinya kita, tidak akan sampai meskipun kita kejar sekeras mungkin gitu ya. Nah, kunci berikutnya adalah tadi ya, mengenai takdir itu adalah percaya. Jadi ini mungkin kalau dari Quran kita melihat di surat Al-Mulk ayat 29 yang artinya kurang lebih dialah yang Maha Pengasih, Allah, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Nah, kuncinya adalah beriman dahulu. Jadi Allah menyebutkan dalam surat ini adalah beriman dahulu, baru setelahnya bertawakal. Jadi percaya dulu, baru tawakal. Tawakal itu artinya kita berserah kepada Allah, tentu saja dengan berikhtiar. Nah, jadi kalau kita runut nih dari belakang, kekhawatiran itu karena kita kurangnya berserah. Karena kita kurangnya berserah kepada Allah, Sang Maha Mengatur, Sang Maha Pengasih. Nah, untuk kita bisa berserah, ternyata kita harus percaya dulu, harus beriman dulu. Jadi bisa dibilang kalau kita masih sering takut, masih sering khawatir, masih sering cemas, yang harus ditingkatkan tuh adalah kepercayaan kita kepada Allah atau imannya dulu. Karena untuk gampangnya misal nih ya, misal kita mau menitipkan anak kita ketika kita lagi ada perlu, itu kita pasti menitipkannya kepada orang yang kita percayai 100%. Kita percaya dulu, baru kita akan menyerahkan anak kita untuk dititipkan.
Kalau kita tidak percaya, ya tentu saja tidak akan kita titipkan karena khawatir dia apa-apakan gitu ya. Tapi kalau kita sudah percaya, ya kita akan lega untuk menitipkan anak kita. Ya begitupun juga dengan kehidupan ini ya, dengan takdir dan ketakutan. Ketika iman kita sudah benar, itu akan lebih mudah kita berserah dan akan lebih mudah mengatasi segala kekhawatiran. Jadi memang ada satu ya Allah mencintai orang yang berserah atau itu karena apa? Karena berserah itu adalah puncak dari keimanan. Jadi Allah mencintai orang yang berserah itu mungkin agak sulit gitu ya kalau kita nggak melihat bahwa ternyata berserah ini adalah puncak dari keimanan. Kalau Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai orang yang tobat, mungkin lebih gampang dicerna secara langsung gitu ya. Tobat ya karena kembali kepada Allah, sabar memang itu menjadi amalan. Tapi ketika berserah, kenapa berserah gitu? Ternyata karena kita percaya, makanya Allah senang terhadap orang-orang yang berserah diri gitu. Nah, kalau untuk level percaya atau level keimanan tadi, ternyata ada 4 level yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah level percaya dia ada. Jadi baru level percaya bahwa Allah itu ada, bahwa ada Tuhan, bahwa ada Sang Maha Pencipta. Ini mungkin baru bisa dibilang akidah paling dasar ya, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi memang baru level percaya dia ada. Ini ya insya Allah mungkin kebanyakan muslim saja itu istilahnya baru muslim, baru percaya bahwa Allah itu ada, tapi belum sampai ke level beriman gitu ya. Nah, berikutnya baru kita percaya. Yang kedua adalah dia senantiasa melindungi. Jadi bukan hanya ada gitu, bukan hanya ada, tapi senantiasa berbuat juga, yaitu melindungi kita. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu bersama kita, melindungi kita, ya itu akan lebih mudah kita untuk melepaskan segala kekhawatiran. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah percaya bahwa dia maha tahu segala sesuatu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu khawatir kalau sudah sampai level berikutnya ini, bahwa apapun yang terjadi Allah tuh tahu gitu. Allah tuh tahu bahwa ini yang terbaik, bahwa ini ada hikmah di baliknya, sehingga segala sesuatu kita lebih mudah juga menerimanya. Nah, yang terakhir, bahwa kita percaya dia senantiasa memilihkan yang terbaik. Ini adalah puncak dari level kepercayaan karena kita selalu bisa melihat hikmah apa yang terjadi di balik semua yang terjadi kepada diri kita. Karena memang muslim itu antara dua hal ya, antara sabar dan syukur. Ketika memang ada musibah, kita bersabar dan itu baik buat kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur dan itu pun baik buat kita. Jadi memang semua ini baik sebetulnya, yang terbaik asalkan kita bisa mencari hikmahnya. Ya ini memang perlu banyak renungan, perlu banyak latihan, perlu banyak sharing gitu ya, supaya kita sadar gitu, kalau kita tahu. Karena memang mungkin kita udah pernah mendengar gitu ya, hal-hal seperti ini, tapi untuk menjiwai dan untuk sampai kepada level yang bisa diimplementasikan ini butuh banyak-banyak latihan dan butuh banyak-banyak ngobrol ya, yang ngobrol-ngobrol hal yang mendalam. Nah, berikutnya ini penting juga nih. Jadi, kalau kita lihat kekhawatiran, kecemasan, itu biasanya karena dua hal ini ya. Yang pertama sedih, yang kedua menyesal. Nah, dari dua hal ini mana yang lebih menyakitkan? Pasti bilangnya menyesal. Kenapa? Karena kalau sedih, ya sudah gitu. Misalkan kita kemalingan, yang memang tidak bisa kita kendalikan, ya sudah gitu. Kita sedih tapi itu cepat berlalu. Tapi kalau kita kemalingannya, karena kita lupa lupa ngunci pintu atau ketinggalan kunci motornya sehingga hilang, itu mungkin penyesalannya lebih dalam daripada kita sudah berusaha, sudah dikunci segala macam tetap hilang, tapi kalau kita ternyata lupa ngunci terus hilang, itu penyesalannya lebih besar. Kenapa?
Karena kalau sedih saja itu tidak bisa dihindari, tapi kalau menyesal itu bisa kita hindari kalau saja kita nggak lupa mengunci, kalau saja kita ini, kalau saja kita itu akan lebih lebih sulit, atau lebih menyakitkan. Jadi intinya adalah regret atau penyesalan itu kesedihan, tapi ditambah dengan responsibility atau sesuatu hal yang sebenarnya kita masih bisa berbuat sesuatu. Dan ini jangan sampai kita menyesal, terutama di hari akhir, di hari akhirat nanti gitu ya, di hari kebangkitan nanti, di mana kalau kita sudah terjerumus ke dalam neraka, nauzubillah min dzalik ya, itu ya kita sudah tidak bisa kembali dan itu penyesalan semenyesal-menyesalnya orang. Karena apa? Karena masih punya pilihan. Manusia itu punya pilihan untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat buruk dan sehingga dia akan mendapatkan balasannya dan itu sangatlah menyakitkan. Maka dari itu, sebelum kita menyesal atas kekhawatiran atau yang tadi ya, yang 5 top regret, salah satunya adalah lupa bahagia, jangan sampai kita menyesal terlalu banyak khawatir sehingga lupa untuk berbahagia. Jadi bagaimana nih tipsnya ya atau cara untuk dari kita untuk bisa mengelola kekhawatiran? Salah satu tools yang bukan yang paling lah ya, salah satu tools yang bisa dilakukan adalah kita menguasai peta kendali. Apa itu peta kendali? Kita petakan nih, apa sih yang dalam kendali kita atau can do dan apa yang di luar kendali kita. Contohnya yang dalam kendali kita, misalnya hujan atau cuaca gitu ya. Itu apa dalam kendali kita atau di luar kendali kita? Itu tentu saja di luar kendali kita ya. Karena memang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, apa yang dalam kendali kita itu adalah mempersiapkan payung misalkan atau melihat perkiraan cuaca lalu bisa bersiap-siap. Nah, itu masih dalam kendali kita. Karena apa? Karena apa yang dalam kendali kita itu biasanya kalau kita tidak lakukan itu akan lahir penyesalan. Sementara kalau di luar kendali kita terjadi, ya mungkin kita akan sedih saja gitu. Nah, jadi ketika kita bisa memetakan apa yang di dalam kendali dan apa yang di luar kendali, kita bisa lebih mudah untuk melakukan suatu aksi. Nah, aksinya apa? Kalau apa yang di dalam kendali kita, lakukanlah sesuatu ikhtiar dengan maksimal untuk menghindari penyesalan di akhir tadi. Ketika kita melakukan suatu ikhtiar terhadap apa yang bisa kita kendalikan, ya insya Allah apapun takdirnya, ya itu sudah menjadi suratan takdir dari Allah. Sementara untuk apa yang di luar kendali kita, itu adalah bertawakal atau berserah secara optimal. Jadi kalau kita sudah tahu gitu apa yang ada di kendali kita, ya kita tidak perlu sedih kalau sesuatu itu ternyata di luar hasilnya, di luar perkiraan gitu ya. Kenapa? Karena hasil itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita adalah ikhtiarnya atau prosesnya. Jadi ketika kita fokus ke proses dan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, nah itu insya Allah lah kita bisa lebih mudah untuk melepaskan kekhawatiran. Mungkin itu saja sharing sedikit lah ya, sedikit sharing di mana saya sendiri juga masih banyak belajar dari Coach Sony dengan membuat video ini ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar lah untuk bagaimana kita bisa mengatasi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, intinya adalah dengan berserah diri dan dengan keimanan. Karena ketika kita sudah percaya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik dan kita berusaha berikhtiar terhadap apa yang bisa kita kendalikan, ya insya Allah itu akan lebih mudah dalam diri kita untuk mengelola apa-apa yang ada di hati kita. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah nanti akan ada.